Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Arini Ruslan, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Kabupaten Pangkep. Sekarang saya akan menjelaskan resume mengenai Smart ASN. Literasi digital. Potensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat digital dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Hal ini termasuk dalam visi misi Presiden Jokowi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Penilaiannya dapat ditinjau dari etis dalam mengakses media digital atau digital ethics, budaya menggunakan digital atau digital culture, menggunakan media digital dengan aman atau digital safety, dan kecakapan menggunakan media digital atau digital skills. Literasi digital. Terdapat 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. Pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. 2. Persiapkan betul roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. 3. Percepatan integritas pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. 4. Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. 5. Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Konsep dari literasi digital. Ruang digital adalah lingkungan yang kaya akan informasi. Keterjangkauan atau affordance yang dirasakan dari ruang ekspresi ini mendorong produksi berbagi, diskusi, dan evaluasi opini publik melalui cara tekstual. Menurut definisi UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegritaskan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TK, literasi informasi, dan literasi media. Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 tantangan dalam menerima urgensi penerapan etika bermedia digital. Pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bukan hanya jumlah dan aksesnya yang bertambah, durasi penggunaannya pun meningkat drastis. 2. Perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Karakter media digital yang serba cepat dan serba instan menyediakan kesempatan tak terbatas dan big data telah mengubah perilaku masyarakat dalam segala hal, mulai dari belajar, bekerja, berinteraksi, hingga berkolaborasi. 3. Intensitas orang berinteraksi dengan gadget semakin tinggi. Situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gadget semakin tinggi, sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Semua ini tak lepas dari situasi ketika semua orang berkumpul di media guna melaksanakan segala aktivitasnya tanpa batas. Definisi dari konten negatif adalah sebagai informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Beberapa jenis konten negatif adalah hoax, cyberbullying, dan hate speech. Warga digital yang Pancasilais harus berpikir kritis, meminimalisir unfollow, unfriend, dan blog, melakukan gotong royong kolaborasi dalam kampanye digital. Urgensi untuk melindungi perangkat digital. Pertama, perangkat digital seperti gadget atau piranti komputer yang kita miliki adalah alat utama yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Namun setiap teknologi memiliki beragam celah yang bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Sebuah perangkat digital telah terdiri dari dua kelompok komponen utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.
Melakukan proteksi perangkat digital bertujuan agar perangkat digital yang kita gunakan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Karena perangkat digital yang kita miliki saat ini menjadi kunci untuk berbagai aktivitas digital seperti transaksi, berfoto, membuat video, dan data. Penipuan daring memanfaatkan seluruh aplikasi pada platform media internet untuk menipu para korban dengan berbagai modus, menggunakan sistem elektronik yang disalahgunakan untuk menampilkan upaya menjebak pengguna internet dengan berbagai cara. Tips melindungi diri dari penipuan. Pertama, jangan pernah membagikan ataupun mengunggah alamat email ke publik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengiriman email spam maupun peretasan apabila kata sandinya lemah dan mudah ditebak. 2. Berpikir sebelum mengklik tautan link maupun mengunduh dokumen dari sumber yang tidak jelas. 3. Jangan membalas pesan spam karena pengirim pesan dapat mengetahui bahwa alamat surat tersebut aktif dan meningkatkan risiko surat tersebut menjadi target penipuan lainnya. 4. Gunakan aplikasi penyaring spam dan antivirus untuk menurunkan risiko. 5. Hindari penggunaan email pribadi maupun perusahaan untuk mendaftar aplikasi yang tidak terlarang. Hak dan kewajiban dalam dunia digital. Pertama, akses dan tidak diskriminatif. 2. Kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. 3. Kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. 4. Perlindungan privasi dan data. 5. Pendidikan dan literasi. 6. Perlindungan terhadap anak. 7. Hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Itulah tadi resume mengenai Smart ASN. Dengan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.